Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang kation golongan 2. Materi yang akan kita bahas yang pertama pendahuluan, yang kedua sistem klasifikasi kation, yang ketiga kation golongan 2, yang keempat sistem pemisahan kation golongan 2, dan yang terakhir identifikasi kation golongan 2. Dua hal utama dalam analisis adalah mengidentifikasi dan estimasi komponen-komponen suatu senyawa. Langkah identifikasi ini dikenal sebagai analisis kualitatif, sedangkan estimasinya dikenal dengan analisis kuantitatif. Tujuan dari analisis kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi penyusun-penyusun zat, campuran-campuran zat, atau larutan yang biasanya unsur-unsur penyusunnya itu bergabung antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan tujuan dari analisis kuantitatif yaitu mengetahui banyaknya penyusun-penyusun suatu zat atau senyawa. Dalam identifikasi suatu zat, dilakukan penambahan zat lain yang susunannya telah diketahui, sehingga terjadi perubahan atau dikenal dengan reaksi kimia. Zat yang susunannya telah diketahui dan menyebabkan terjadinya reaksi tersebut disebut dengan preaksi atau reagen. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu reaksi basah dan reaksi kering. Reaksi kering biasanya digunakan pada zat padat, sedangkan reaksi basah itu biasanya digunakan pada zat cair atau larutan, yang kebanyakan menggunakan pelarut air. Perubahan pada reaksi basah biasanya terjadinya endapan, perubahan warna larutan, dan juga timbulnya gas. Penambahan elektrolit yang mengandung ion sejenis ke dalam larutan jenuh suatu garam akan menurunkan kelarutan garam tersebut karena konsentrasi ion bertambah dan kesetimbangan bergeser arsenik pembentukan garamnya. Untuk mempermudah dalam reaksi identifikasi kation anion, maka digunakan metode analisis kualitatif sistemik. Metode ini merupakan pengklasifikasian kation-kation ke dalam 5 golongan. Penggolongan kation-kation ini didasarkan pada produk hasil reaksi dengan suatu reagensia. Reagen yang umum digunakan adalah HCl, H2S, NH42S, NH42CO3. Kation biasanya bereaksi dengan reagen tertentu yang ditandai dengan terbentuknya endapan atau tidak. Jadi, bisa dikatakan bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida arsenik dan karbonat dari kation tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem klasifikasi kation, yang mana bertujuan untuk menganalisis kualitatif. Kation-kation didefinisikan ke dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifatnya terhadap reaksi. Untuk memisahkan berdasarkan golongan, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Klasifikasi didasarkan pada kelarutan kation-kation masing-masing digolongkan pada preaksi-preaksi yang digunakan. Yang pertama, klasifikasi didasarkan pada kelarutan kation-kation masing-masing digolongkan pada preaksi-preaksi yang digunakan. Yang pertama, golongan 1. Kation di golongan ini membentuk endapan asam klorida encer. Ion-ion ini adalah timbal, raksa 1, dan perak. Golongan 2. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam encer. Ion-ion golongan ini ada raksa 2, tembaga, bismut, kadmium, arsen 3, arsen 5, tibium 3, stibium 5, timah 2, dan timah 3. Pada golongan 3, kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau disebut amoniakal. Kation-kation golongan ini ada kobalt 2, nikel 2, besi 3, kromium 3, seng, dan mangan 2. Lalu pada golongan 4, kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Kation-kation golongan ini ada kalsium, strontium, dan barium. Yang terakhir ada kation golongan 5, yang mana kation-kation di sini lebih umum,
tidak bereaksi dengan reaksi-reaksi golongan sebelumnya. Golongan-golongan kation yang terakhir ini meliputi ion-ion magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Kation golongan 2A tidak bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer, sehingga sering disebut golongan tembaga timah. Kation golongan 2 dibagi menjadi dua bagian subgolongan, yaitu subgolongan tembaga dan subgolongan arsenik. Dasar pembagian ini adalah kelarutan endapan sulfida dalam amonium polisulfida. Yang pertama ada subgolongan tembaga. Sulfida dari golongan tembaga tak larut dalam reagensia ini. Kemudian klorida, sulfida, dan nitrat dari kation-kation subtembaga. Sangat mudah larut dalam air. Keempat, ion pertama subgolongan tembaga, yaitu raksa 2, tembaga, bismut, dan kadmium. Beberapa kation dari subgolongan tembaga merkurium, tembaga 2, dan kadmium 2 cenderung membentuk kompleks amonia, ion sianida, dan seterusnya. Yang kedua ada subgolongan arsenik. Sulfida dari golongan subarsenik larut dengan membentuk garam TiO. Subgolongan arsenik yaitu ada arsen 3, arsen 5, stibium 3, stibium 5, timah 2, dan timah 4 dapat larut dalam amonium polisulfida. Subgolongan arsenik mempunyai sifat amtofer. Oksidanya membentuk garam, baik dengan asam maupun basa. Di sini ada ion arsenik 3, membentuk endapan arsenik 3 sulfida menjadi kuning. Yang kedua ada ion arsenik 5, membentuk endapan arsenik 5 sulfida menjadi kuning. Yang ketiga ada ion stibium 3, membentuk endapan stibium 3 sulfida menjadi jingga. Yang keempat ada ion stibium 5, membentuk endapan stibium 5 sulfida menjadi jingga. Ion timah 2 membentuk endapan timah 2 sulfida menjadi coklat. Yang terakhir ada ion timah 4, membentuk endapan timah 4 sulfida menjadi kuning. A. Uji endapan untuk subgolongan 2A tembaga. Unknown solvation dialirkan endapan HGS, Bi2S3, PbS, CuS, CdS. Ditambahkan 5 cc HNO3 5N, didihkan 3 menit, saring dan cuci dengan air. Akan menghasilkan endapan dan filtrat. Untuk endapan HGS, larutkan dalam air aja lalu uapkan. Larutkan HCl encer, tambah larutan SnCl2 berlebih. Jika endapan H2ClS6 berwarna putih, maka mengandung HGS. Untuk filtrat, mengandung PbNO32, BiNO33, CuNO32, CdNO32 yang ditambahkan dengan NH4OH. Akan mengandung BiOH2 dan PbOH2, 2 Cu2+, 3 Cd3+. Mengandung BiOH2 dan PbOH2, panaskan lalu beri 5 cc NaOH5N lalu disaring. Untuk endapan BiOH3, cuci endapan, tambah larutan NaSnO2. Jika endapan berwarna putih, maka mengandung Bi2+. Untuk filtrat, mengandung ion Pb2+, diberi CH3COOH tambah K2CrO4.
Jika endapan berwarna kuning, maka mengandung Pp2+. Untuk Cu2+, asamkan dengan CH3COOH ditambah larutan K4FeCN6. Jika endapan Cu2FeCN6 berwarna coklat merah, maka mengandung Cu2+. Untuk CD2+, ditambahkan larutan KCN diaduk berwarna biru hilang lalu aliri gas H2. Jika endapan CN2 berwarna kuning, maka mengandung CD2+. B. Uji endapan subgolongan 2 B arsenik. Non-solvation dialiri H2S dalam suasana asam encer. Endapan sulfid golongan 2 HGS AS2S3 dituangkan 5 cc NH4OH 2N melalui filter dan filtrat mengalir melalui filter. Untuk endapan, jika endapan HGS berwarna hitam, maka mengandung Hg2+. Untuk filtrat ditambah HNO3 encer hingga bereaksi. Jika endapan AS2S3 berwarna kuning, diduga mengandung AS3+. Untuk mengidentifikasi adanya ion AS lain, larutan dalam NH4OH panaskan beberapa menit dengan H2O2 dan tambahkan MgNO32. Menghasilkan endapan putih MgNH4AS4 6H2O. Saring dan cuci dengan sedikit air. Tuangkan ke atas filter 1 cc AgNO3 yang mengandung sedikit asam asetat. Untuk endapan Ag2ASO4 berwarna merah coklat, maka mengandung AS5+. Untuk filtrat, mungkin mengandung HSB, Cl4, dan H2C1S6. Larutan dibagi menjadi 3 bagian untuk larutan 1, 2, dan 3. Untuk larutan 1, buat alkalis dengan NH4OH, tambahkan asam oksal jenuh berlebih, didihkan, dan alirkan H2S dalam 1 menit waktu panas. Endapan merah jingga dari Sb2S3 menunjukkan adanya Sb3+. Untuk larutan 2, tambahkan pada 2 tetes larutan sedikit kristal NaNO2 dan tambahkan 2 tetes regens rodamin B. Warna lembayung atau endapan lembayung menunjukkan adanya Sb5+. Larutan 3, netralkan larutan, tambahkan 10-15 cm kawat besi yang bersih pada 1 cc larutan. Panaskan perlahan-lahan untuk mereduksi Stenix menjadi stano dan saring. Lalu tambahkan pada filter larutan HgCl12. Endapan putih Hg2Cl2 atau endapan kelabu dari Hg menunjukkan adanya Sn. Identifikasi kation golongan 2 Hg2+ dengan pereaksi H2S, warna putih untuk Hg3S2Cl2 dan warna hitam untuk HGS. Lalu Sn2+ dengan pereaksi H2S, coklat untuk SNS dan larut. Bi3+ dengan pereaksi H2S menjadi warna hitam untuk BiSR3. Cu2+ dengan pereaksi H2S menjadi warna hitam untuk CuS, dan CD2+ dengan pereaksi H2S menjadi warna kuning untuk CDS. Hg2+ dengan pereaksi NH3+ menjadi warna putih untuk HgOHg NH2 kali NO3. Lalu Bi3+ untuk pereaksi NH3+ menjadi BiOH2 kali NO3. Lalu Cu2+ dengan pereaksi NH3+ warna biru untuk CuOH2 kali dan tidak larut. Dan CD2+ untuk pereaksi NH3+ menjadi warna putih untuk CdOH2 kali. Hg2+ dengan pereaksi KCN berlebih
tidak ada perubahan. Lalu Bi3+ dengan bereaksi KCN berlebih berwarna putih untuk BiOH3 kali dan tidak larut. Dan CD2+ dengan pelarut KCN berlebih berwarna putih untuk CDCN2 kali dan larut. Lalu Hg2+ dengan bereaksi SnCl2 dan berlebih berwarna putih untuk HgCl2 dan hitam untuk Hg. Reaksi spesifik Hg2+. Uji kobalt 2 tiosianat menjadi warna biru tua, Sn2+, kalium iodide menjadi warna merah jingga beserta endapan. Untuk Bi3+, asam tionat menjadi warna hitam. Untuk CD2+, dinitrope depensi wardabida A 0,1% menjadi warna kehijauan dari coklat. Dan untuk uji nyalanya, Sn2+ menjadi biru abu-abu dan CD2+ menjadi hijau kebiruan. As3+ dengan pelarut H2S ditambah HCl pelarut dididihkan, suasana asam kuning, As2S3 dan tidak larut. Untuk As2+ dengan reaksi H2S ditambah HCl pelarut dididihkan, warna kuning. Untuk As2S45 tidak larut. Sb3+ dengan reaksi H2S ditambah HCl pelarut dididihkan menjadi warna merah jingga, Sb2S3 larut. Sb2+ dengan reaksi H2S ditambah HCl pelarut dididihkan menjadi warna coklat untuk Sb5S2 dan larut. Dan Sn4+ dengan pelarut H2S ditambah HCl pelarut dididihkan menjadi warna kuning untuk SNS2 dan larut. Kemudian AS3+ dengan bereaksi AgNO3+ HNO3 menjadi warna kuning untuk Ag3SO, sedangkan As2+ dengan bereaksi AgNO3+ HNO3 menjadi merah coklat untuk AgASO4 dan larut. Untuk reaksi SnCl2 di As3+, ada plus 2 mili HCl pekat 0,5 ml SnCl2 coklat tua. Untuk reaksi NH4 molibolat di As2+, kristalin putih MgNH4SO4. Untuk reaksi KI-Al di As2+, ada HCl pekat ungu 12 ditambah CCl4 gelatin kuning muda. Di Sb3+ ada merah. Dan untuk reaksi air di Sb3+ putih SbOCl. Di Sb2+ putih SbO4. Dan untuk reaksi NaOH atau NH4OH di Sb3+ putih SbO3 dan Sb2+ putih SbOH2, di Sn4+ putih SnOH4. Sb3+ dengan bereaksi zinc menjadi warna hitam untuk Sb, Sb2+ dengan bereaksi zinc menjadi hitam Sb, Sn4+ dengan bereaksi zinc menjadi mereduksi ion Sn4+ menjadi Sn2+. Kemudian untuk Sb2+ dengan bereaksi HgCl2 sedikit berlebih berwarna putih dan berwarna abu-abu untuk Hg. Kemudian Sn4+ dengan bereaksi HgCl2 sedikit berlebih dan tidak ada endapan. Kesimpulannya, yang pertama yaitu kation diklasifikasikan ke dalam 5 golongan. Pengklasifikasian ini didasarkan kepada kelarutan kation-kation masing-masing golongan pada reaksi-reaksi yang digunakan.
Reaksi yang umum digunakan adalah HCl, H2S, NH42S, NH42CO3. Kation biasanya bereaksi dengan reaksi tertentu yang ditandai dengan terbentuknya endapan atau tidak. Kation golongan 2A tidak bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer sehingga sering disebut golongan tembaga timah. Ion-ion golongan ini adalah raksa 2, tembaga, bismut, kadmium, arsen 3, arsen 5, stibium 3, stibium 5, timah 2, dan timah 5. Kation golongan 2 dibagi menjadi dua bagian subgolongan, yaitu penggolongan tembaga dan subgolongan arsenik. Dasar pembagian ini adalah kelarutan endapan sulfida dalam amonium polisulfida. Pemisahan kation pada golongan 2 dapat dilakukan dengan uji endapan dengan reaksi tertentu. Pemisahan kation golongan 2 dibagi atas uji endapan subgolongan 2A atau tembaga dan subgolongan 2B atau arsenik 4. Identifikasi kation golongan 2A dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya endapan dari hasil reaksi lewat warna endapan, dan dapat diketahui kation apa yang terkandung dalam suatu sampel senyawa.